Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Agnes Putri Stianingrum, dengan nomor NIM 251060404025, dan rekan-rekan saya Sylvia Putri Susanto dengan nomor NIM 2510604017. Nama saya Rahma Febriani dengan NIM 2510604018. Perkenalkan, nama saya Konita Fana Ainia dengan NIM 251060404004. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang urgensi ulumul Quran sebagai pondasi iman dan juga etika dalam sains untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, teman-teman, seringkali kita mendengar anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu sains itu berjalan sendiri-sendiri. Orang sains sibuk di laboratorium, sedangkan orang agama sibuk di masjid. Padahal, sebagai mahasiswa UIN, kita diajarkan bahwa keduanya itu satu kesatuan, yaitu dengan menerapkan integrasi dan juga interkoneksi. Nah, jembatan utamanya adalah ulumul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukan sekedar bacaan ritual, tapi pedoman hidup, way of life, dan sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Tapi untuk menggali itu semua, kita butuh ilmunya. Kita nggak bisa asal tafsir saja. Maka dari itu, di video kali ini kita akan mengupas tuntas urgensi mempelajari ulumul Quran, baik bagi kita sebagai muslim biasa maupun identitas kita sebagai calon saintis muda. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang umum dulu ya. Nah, Sylvia, menurut kamu kenapa sih setiap muslim itu wajib untuk mempelajari tentang ulumul Quran? Sebelumnya terima kasih kepada Agnes. Jadi gini, bagi umat muslim, ulumul Quran itu ibarat sebuah kunci, yang dimana jika kita tidak mempunyai kuncinya, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Contoh paling dasarnya seperti validitas ibadah, seperti tajwid dan qiraat. Membaca Al-Quran dalam sholat itu ada aturannya. Jika kita tidak mempelajari ilmunya, kita bisa saja salah arti dan dapat membatalkan sholat. Selain itu, memahami asbabun nuzul dapat membuat kita paham akan konteks sejarah dan tidak gampang menyalahkan orang lain dengan potongan ayat. Nah, teman-teman, itu merupakan poin yang penting banget, beragama dengan cerdas. Sekarang kita tarik ke dunia kita sehari-hari ya, di Fakultas Saintek kita. Rahma, sebagai mahasiswa biologi, kadang kita sering ada yang mikir kayak, ngapain sih anak biologi pusing-pusing belajar ilmu tafsir? Nah, mungkin bisa dijelaskan apa relevansinya buat kita dalam mempelajari ilmu tafsir sebagai anak biologi? Nah, kalau ini relevan banget nih, soalnya ini tuh justru jadi inti dari konsep integrasi dan interkoneksi yang ada di kampus kita. Yang pertama, Al-Quran itu kan terdiri lebih dari 750 ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tentang alam semesta. Jadi, waktu kita belajar biologi, kita bahas tentang sel, tentang tanaman, atau penciptaan manusia, sebenarnya kita itu lagi mengkaji dan juga menguatkan kebenaran dari ayat-ayat Allah melalui pendekatan ilmiah. Apalagi kalau misalkan kita menjadikan ulumul Quran itu sebagai bekal, maka hasil riset kita itu tidak hanya soal data, melainkan sebagai bentuk ibadah dan juga tadabbur alam. Kedua, mengenai etika sains, itu ibaratnya gini, kalau misalkan ilmu nggak diiringi sama nilai agama, dia itu bisa kebablasan. Jadi ulumul Quran ini sebagai rem atau kompas untuk kita semua. Entah itu nanti kita jadi peneliti atau kita jadi dosen, hasil riset kita itu bisa membawa maslahat, bukan malah merusak lingkungan atau melanggar kodrat melalui rekayasa yang nggak bertanggung jawab. Jadi ulumul Quran ini ikut menjaga tujuan dan juga arah dari sains agar tetap lurus. Nah, itu benar sekali. Nah, itu dari segi konteksnya biar nggak salah kaprah ya kita dalam memahaminya. Mungkin Konita bisa menambahkan dari sisi pemahaman hukumnya? Iya,
Agnes, ulumul Quran itu benteng kita dari pemahaman yang ekstrim atau radikal. Di zaman sekarang, banyak orang yang baru belajar terjemahan sedikit langsung merasa dirinya paling benar. Padahal kan ada ilmu nasih mansuh dan muhkam mutasyabih. Dengan ilmu ini, kita jadi tahu mana ayat yang hukumnya sudah final dan mana ayat yang memerlukan penafsiran dari ulama. Jadi intinya, ulumul Quran membuat kita beragama dengan cerdas, santun, dan tidak mudah untuk terprovokasi. Nah, jadi teman-teman semua, bisa kita simpulkan bahwa mempelajari ulumul Quran bukanlah beban tambahan kuliah, melainkan kebutuhan primer kita. Pertama, sebagai seorang muslim, ilmu ini menjaga kemurnian ibadah dan akidah kita agar kita tidak tersesat dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi umat yang paham konteks, bukan tekstual saja. Dan yang kedua, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa saintek biologi, ulumul Quran ini merupakan ruh dari sains yang kita pelajari. Ia mentransformasikan kegiatan akademik kita menjadi kegiatan yang spiritual. Dan juga ia mengajarkan kita bahwa meneliti dan alam semesta itu adalah cara kita mengenal Sang Pencipta. Harapannya, dengan mempelajari mata kuliah ini, kita tidak hanya menjadi sarjana yang pintar secara intelektual, tetapi juga menjadi sarjana yang cerdas dan memiliki kedalaman spiritual dan etika Qurani. Baik, sekian video dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.